Shalom kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Satu sukacita yang mana dalam satu bulan ini kita boleh bersama-sama belajar mengenai satu tema yang menyangkut dengan komunitas. Dan saya berharap setiap kita boleh menyadari bahwa ketika kita berada di dalam sebuah komunitas, sebagaimana Yesus inginkan kita harus membangun diri dan juga mendorong orang lain untuk bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kaum wanita dikasih, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa ketika kita berkumpul, di situ ada pengertian bersama, satu hati, satu iman di dalam Kristus Yesus. KPPK nomor 296, ada pengertian bersama. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia berserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ya tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Kita mau menyatakan bahwa di dalam Kristus ada pengertian bersama, kasih-Nya memenuhi kita, dan kita bersatu di dalam Tuhan. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Ya berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ya tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Sehingga kami memperoleh berkat rohani dan kami mau menghidupi akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan dan perbincangan talkshow yang akan kami sama-sama dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar sharing mengenai bagaimana seseorang berada di dalam komunitas, bertumbuh di dalam komunitas. Yang mana kita tahu komunitas yang kita miliki saat ini adalah komunitas di gereja GKI Sulsel Jemaat Makassar, secara khusus di Komisi Wanita.
Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian yang menyatakan satu dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di sorga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dari awal, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Kristus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan bosan-bosan ya dengan saya. Tadi di awal saya sudah memimpin pujian dan saat ini saya berada di tempat ini untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, bincang-bincangnya tentang apa ini gitu ya. Nah, tema kita hari ini itu adalah indahnya hidup dalam sebuah komunitas yang sehat. Indahnya hidup dalam sebuah komunitas yang sehat. Setiap kita merindukan komunitas kita. Nah, dalam 1 bulan ini sekali lagi kita membahas tentang komunitas gitu ya. Nah, setiap kita pasti merindukan komunitas yang kita miliki, secara khusus di Komisi Wanita itu adalah komunitas yang membangun, yang sehat, yang mana orang-orang di dalamnya ini saling mendorong, bukan saling sikut gitu ya, tapi saling mendorong. Karena ini komunitas yang kita miliki ini bukan untuk kepentingan kita, tetapi itu adalah untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Makanya di dalam sebuah komunitas itu kita tidak bisa untuk mendorong atau maksudnya menyikut, bukan mendorong, menyikut dan yang lain sebagainya, tetapi bagaimana kita mengangkat orang tersebut, mendorong orang tersebut. Nah, dalam perbincangan kita hari ini kita mendasari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, itu yang menjadi dasar perbincangan kita hari ini. Nah, siapa sih narasumber yang saya panggil gitu ya? Teng 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 gitu. Nah, oke, narasumber kita hari ini ada 2 orang gitu ya, yang mana saya melihat 2 narasumber ini aktif di dalam komisi wanita gitu ya. Saya akan memperkenalkan dan pasti setiap kaum wanita di rumah sudah tahu gitu, sudah sangat mengenal gitu ya. Nah, ada di samping kanan saya mereka berdua ini, yang dekat dengan saya ini adalah Ibu Vice ya, atau Ibu Margrice. Selamat sore Ibu Vice. Selamat sore, penginjil Eva. Ya, dan di sebelah ujung itu adalah Ibu Tince. Selamat sore Ibu Tince. Selamat sore. Ya, kita ini masih dalam masa Covid gitu ya. Masih kita ini melayani dalam YouTube ini, kita rindu boleh semakin hari semakin berkembang pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Ibu Vice dan Ibu Tince gitu ya, berbicara mengenai komunitas, karena 1 bulan ini kita membicarakan yang namanya komunitas, dan kita tahu bahwa komunitas kita ada di Komisi Wanita gitu ya. Kalau secara besar itu komunitas di GKI Sulsel Jemaat Makassar. Nah, tapi kali ini kita mempersempit yaitu di Komisi Wanita. Nah, menurut Ibu Vice dan Ibu Tince, apa sih komunitas itu? Silakan Ibu Tince dulu ya. Komunitas itu adalah terdiri dari beberapa orang, umpama persekutuan komisi wanita, Iya, betul. dan ada beberapa teman-teman begitu, sekelompok orang komunitas. Iya, bisa terdiri dari 5 orang, 10 orang, begitu. Yang pasti itu adalah sebuah komunitas. Iya. Iya, terima kasih Bu Tince. Mungkin Ibu Vice bisa menambahkan, menurut Ibu sih komunitas itu apa sih Bu? Komunitas itu sekelompok masyarakat yang saling peduli, saling memperhatikan satu sama lain yang lebih daripada biasanya. Oh iya iya. Iya. Bisa juga komunitas itu sehobi juga bisa. Iya, lebih baik. Ada hal-hal yang mungkin sama dengan kita, tapi bisa juga Bu, komunitas itu adalah orang-orang yang mungkin tidak sepandang sevisi dengan kita, itu juga ada. Tapi bagaimana cara kita sebagai orang-orang yang ada di dalamnya itu, kita menyikapi segala perbedaan itu dengan suatu hal yang positif gitu ya. Nah, itu sebuah komunitas ya, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pasti kedua ibu kita ini, rekan kita ini pasti ada perbedaan nih ya. Sudah berapa lama nih baik Ibu Vice, Ibu Tince itu bergabung di Komisi Wanita? Kalau saya kan baru betulnya sebagai pembina baru 1 tahunan, nggak salah ya. Nah, kalau Ibu Vice berapa tahun nih sudah bergabung di Komisi Wanita? Kira-kira saya. Kayaknya kalau sudah lebih dari 20 tahun. Wah, 20 tahun. Lebih 20 tahun ada di 20 Komisi tahun Wanita. ya. Iya. Berarti setelah menikah Iya. datang di sini, setelah menikah Menikah di sini, menikah di sini masuk masuk Komisi Wanita lebih 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ibu Tince, kira-kira Kalau saya awal bergabung dengan Komisi Wanita tahun 1997. Wah, Jadi berarti kurang lebih 24 tahun. 24 tahun. Kayaknya 1997 itu saya masih SMP. Masih SMP gitu ya. Sudah 24 tahun. Iya, luar biasa. Ini pasti sudah banyak makan asam garam gitu ya. Bagaimana dan apa yang terjadi di Komisi Wanita gitu. Nah, kalau melihat lamanya baik Ibu Tince, Ibu Vice bergabung di Komisi Wanita gitu ya, seberapa penting atau pengaruhnya sih Komisi Wanita bagi Ibu Tince dan Ibu Vice? Kalau saya dulu sangat terkesan sekali itu di Komisi Remaja. Waktu saya masih remaja itu sangat terkesan, sampai-sampai enggak mau gitu ya, rasanya ketinggalan untuk ibadah gitu. Pengaruhnya sangat bagi saya secara pribadi
bisa mengubah hidup yang dulunya saya itu enggak suka baca Alkitab. Waktu di remaja itu suka sekali baca Alkitab, bahkan dulu saya sampai baca komik itu berbuku-buku gitu ya, berjilid-jilid gitu. Nah, waktu ditegur sama pembina gitu ya, sama final, iya ya kenapa saya sama. Nah itu ada pengaruhnya seperti itu. Nah menurut Ibu Tince, Ibu Vice pasti kan ada pengaruh yang ada positifnya itu komisi wanita itu, pengaruhnya itu atau seberapa penting sih bagi ibu-ibu ini? Ibu Kalau Tince. saya sih luar biasa pengaruhnya komisi wanita. Pada saya selama saya terlibat dalam komisi wanita, iman kita semakin bertumbuh, semakin lebih mengenal firman Tuhan, dan juga semakin banyak teman-teman, begitu kita bisa saling sharing, saling mendoakan. Gitu ya. Artinya ya selama ini kemajuan lah, ada kemajuan di komisi wanita selama saya ikut. Kalau Ibu Vice bagaimana? Kalau saya memang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, karena saya biar bagaimana saya bekerja tuh selama ini berkecimpung di pekerjaan yang ya taruh kalau pekerjaan itu kan jenuh juga, tapi begitu saya hari Jumat saya harus luangkan waktu untuk datang karena saya rasa ada sukacita saya melepaskan beban kerja saya hadir di komisi wanita, saya bisa merenungkan firman di situ, saya bisa duduk diam bersama ibu-ibu, saya ada ketenangan dengan kerjaan di kantor yang begitu sumpek selama ini. Dan sejak itu saya ke komisi wanita setiap hari Jumat pasti saya akan sisihkan waktu, bukan sisihkan waktu ya, tapi setiap 4:30 saya sudah tinggalkan pekerjaan, saya harus ke komisi wanita. Iya, karena saya rasa disitulah saya melepaskan segala kelelahan saya bertunduk dengan Tuhan, bersekutu dengan ibu-ibu, saya lepaskan semua pekerjaan yang menjenuhkan kalau saya gitu. Jadi ya saya rasa ya memang betul-betul sangat berpengaruh dalam kehidupan saya sebagai wanita. Nah, saya tidak tahu nih yang kaum wanita yang ada di rumah ini seberapa pentingkah, seberapa pengaruhnya komisi wanita di dalam kehidupan kita. Komunitas komisi wanita itu seberapa penting sih gitu ya. Kalau dari Ibu Tince, Ibu Vice tadi sudah mengatakan bahwa dari situ saya itu bertumbuh gitu, saya mengenal Tuhan. Kalau bersama dengan rekan-rekan seiman gitu. Saya berharap juga ibu-ibu yang ada di rumah, wanita yang di rumah, saya berharap juga penting gitu loh. Kalau tidak datang itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih remaja, kalau bisa tidur, orang tua bilang tidur saja di gereja gitu ya. Itu dulu waktu saya remaja gitu ya. Karena apa? Karena bagi saya berada di komisi gitu ya, ada di komunitas itu saya bertumbuh bersama dengan rekan-rekan saya gitu. Dan ini pun juga dijawab oleh dua ibu kita yang ada di sini. Saya yakin juga komisi wanita yang ada di rumah juga demikian. Ya, jadi saya berharap ini sangat penting ya komisi wanita. Nah, ini sekarang menyangkut dengan emosi kita gitu ya. Jadi kalau itu tadi sudah dikatakan bahwa pengaruhnya itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, perasaan ibu kalau tidak datang itu bagaimana nih? Kalau Ataukah enggak usah datang kan saya capek gitu, males enggak usah ya. Ataukah begitu kan, biasa ada orang-orang yang masakan males datang deh gitu ya, apalagi kalau capek kan. Kalau saat ini perasaannya ibu-ibu ini, Ibu Tince, Ibu Vice ini bagaimana nih kalau tidak datang di komisi wanita? kalau saya kalau rasa tidak datang itu kayaknya ada rasa kurang. Ada yang kurang. Saya rasa belum lengkap ini hari ini. Masakan yang kurang kayaknya gitu ya. ada yang belum saya penuhi hari ini. Kayaknya rasa ingin tahu, komisi wanita apa dibikin deh, firman apa itu dibaca ya, kira-kira apa tuh ibu-ibu paduan suara, lagu apa, ada lagu baru. Jadi selalu punya kerinduan, ingin tahu. Jadi kalau misalnya saya sibuk tidak sempat datang, kayaknya saya rasa ada yang tidak sempurna, masih ada yang kurang, karena ingin tahu lagu apa ini. Selalu senang lagu baru Susan, apa tadi ingin tahu begitu. Jadi selalu rasa
masih ada yang kurang kalau kita tidak hadir gitu dalam komisi wanita. Nah, Ibu Tince bagaimana nih? Kalau Iya. sampai nggak datang sekali aja, mungkin atau 2 kali itu bagaimana nih perasaannya? Sama apa yang disampaikan Ibu Vice, serasa ada kurang gitu. Dan setiap hari Jumat kalau sudah sore itu kita sudah mempersiapkan diri untuk datang karena kita rindu juga mau mendengarkan firman Tuhan, ketemu dengan ibu-ibu yang lain. Iya. Ada perasaan yang berbeda pemerintah di Iya. rumah ya. Iya. Ya, ketika kita tidak datang begitu ya, ada satu perasaan yang rasanya Tidak ada yang sempurna. kurang. Iya, kayaknya. Kalau masakan kurang bumbu, kalau kita makan bukan lagi harusnya 4 sehat 5 sempurna. Rasanya kalau tidak datang di ibadah Belum komisi wanita lengkap. itu belum lengkap gitu ya. Iya. Kalau malam masih bilang, kayaknya di hidup ada satu yang alpa, ada satu yang terlewatkan. Iya, gitu. Bukan berarti nanti saya tidak datang dicari sama badan pengurus. Tidak. Nah, bukan berarti saya tidak datang. Nanti saya ditelepon dikunjungi gitu. Aduh, tidak enak sekali, saya lebih baik datang gitu kan. Itu kalau model kayak begitu rasanya ya kita mulai berubah ya gitu, karena kalau kita sudah melihat betapa pentingnya, betapa sangat berpengaruh komisi wanita di dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kita gitu. Saya yakin perasaan kita ketika kita tidak datang itu ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ada rasa kerinduan. Iya, ada kerinduan gitu ya. Kerinduannya bukan hanya bertemu dengan Teman-teman. rekan-rekan, teman-teman yang lain, tapi juga rindu boleh menyanyi bersama, Iya. mendengar firman Tuhan Dan bersama gitu ya. Kemudian paduan suara bersama gitu ya. Itu ada suatu hal yang nggak bisa dilupakan gitu ya. Nah, itu perasaan Ibu Tince dan Ibu, saya yakin juga perasaan ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, kalau sudah begitu pasti ada sesuatu yang terkesan dong gitu ya. Menurut Ibu Tince itu hal apa yang terkesan di komisi wanita, itu hal apa? Terkesannya itu artinya kita bisa lebih saling mengenal satu dengan yang lain, karakter yang berbeda-beda antara ibu yang satu dan ibu yang lain, dan juga kita saling bisa mendoakan, sharing bersama. Oke. Ya. Ibu Vice apa yang membuat terkesan di komisi wanita? Kalau saya ya seperti Ibu Tince, tapi senang sekali kalau kita datang. Ibu, apa kabar Bu? Kayaknya minggu lalu Ibu nggak datang ya. Kenapa Bu? Jadi kayaknya ada semacam kita saling mengenal, saling peduli. Bu, kenapa? Peduli, saling memperhatikan. Iya, saling memperhatikan. Jadi kesannya itu saling menyapanya itu, bertegur sapa, memperhatikan lagi kenapa Bu? Bagaimana, sehat-sehat? Enak sekali kalau kita saling, ini anak saya kemarin sakit, jadi ada saling peduli lah begitu sama komisi wanita. Jadi kalau kita datang kan semua banyak yang kita mau bicarakan, maksudnya bukan bertegur sapa sama sesama, teman, saling mengingatkan. Iya. Terkesan di sini bukan berarti ketika kita menyapa seseorang bukan berarti katakan kepo. Iya. Waktu itu sempat dibicarakan di khotbah penginjil Dika ya. Iya, Kepo kepo. gitu ya. Kalau bisa Kepo kita, positif ya. Keponya itu kepo yang mana Membangun, memberkati gitu. membangun. Keponya kita siap untuk ya kalau seandainya ada rekan kita yang mungkin sedih gitu ya, Iya. pas ada masalah kita siap membantu, membuka hati, mendengar gitu ya. Itu bagi ibu-ibu ketika ada yang demikian gitu ya, melakukan demikian itu sangat terkesan sekali loh. Karena kenapa? Ketika kita membuka diri untuk mereka yang dalam keadaan sedih, terluka gitu ya, ada masalah gitu, ketika kita datang menyapa dia, itu adalah suatu hal yang bagi mereka itu tidak akan terlupakan, dan pasti orang itu akan mencari komunitas yang kita datang. Itu sangat terkesan. Itu model orang yang terkesan. Nah, Ibu Vice nih, yang pertama dulu, suka duka di dalam komisi wanita itu
seperti apa gitu ya. Pasti ada dong 20 Iya, tahun lebih kalau- gitu ya. Kalau suka duka ya namanya satu komunitas itu kan ada juga salah pendapat, Betul, tidak betul. sependapat atau salah pengertian pasti ada, namanya satu kelompok ini kan. Tapi lebih banyak saya pikir lebih banyak senangnya. Kalau tidak sependapat karena kita punya satu goal yang sama, hanya memuliakan nama Tuhan Betul, dalam betul, satu betul. komunitas komisi wanita kan. Tujuan kita hanya satu, memuliakan nama Tuhan dengan kita saling mengasihi, saling peduli. Kalau dukanya saya kira di dalam komisi wanita memang ada, tapi dengan ada dasarnya kita kasih, kita cepat saja pulih. Misalnya salah mengerti, itu memang ada salah paham. Tapi lebih banyak saya kira sukanya yang kita selalu temui, di mana nyanyi bersama, puji Tuhan bersama, Apalagi saling kalau kita sharing, liburan bersama begitu ya. jalan-jalan bersama. Tapi masih COVID ini. Itu kalau duka memang namanya satu komunitas itu pasti ada yang tidak sependapat, Betul, betul. tapi lebih banyak kita karena kita punya dasar kasih dan tujuan kalau kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya kira semua lebih banyak kita dapat sukanya, sukacitanya. Puji Tuhan, saya dengarnya itu sangat senang sekali. Ada banyak sukanya gitu ya. Kalau Ibu Tisha bagaimana nih? Apa nih suka duka ketika berada di komunitas komisi wanita? Kalau sukanya sih karena banyak teman ya, banyak ibu-ibu, kita ketemu, kita sering saling saling komunikasi begitu, saling menanyakan satu dengan yang lain. Untuk rencana-rencana, umpama kita ada rencana retreat atau apa itu kan sukanya itu. Iya, kalau kompak gitu ya, kompak Iya, itu senang kompak. sekali gitu. Ya, pasti banyak sukanya ya Bu ya daripada dukanya. Iya, lebih banyak sukanya lah daripada dukanya. Kalau dukanya itu ya kita merasa sedih juga kalau ada teman yang sakit atau ada teman yang punya pergumulan dalam keluarga. Kita juga ikut merasakan juga dan kita Ada empati, saling simpati. merasakan. Iya. Luar biasa nih. Saya yakin juga komisi wanita yang ada di rumah juga merasakan demikian ya. Banyak sukanya daripada dukanya gitu ya. Sukanya kita dapat berkumpul bersama gitu ya, sehati bersama ya. Tadi Ibu Vico sudah ngomong untuk kemuliaan Tuhan nih gitu ya. Dan itu membuat saya yang baru bergabung di komisi wanita itu ada sukacita tersendiri juga gitu ya, ketika ada komisi wanita, kom wanita ini boleh bersatu hati bersama, bergandeng tangan untuk memajukan komisi ini gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang suka dan duka gitu. Nah, apa sih yang membuat gitu ya Ibu Vica, Ibu Tinca itu tetap bertahan gitu ya, kalaupun itu ada tadi kita tidak sependapat, kemudian salah paham, atau mungkin ada yang membicarakan kita dari belakang. Biasanya kan kalau kita diperlakukan tidak enak dengan rekan kita, kita jengkel, kita marah, saya nggak mau tegur dia, nggak mau sapa dia, atau kalau bisa saya meninggalkan komunitas itu, komisi wanita. Nah, apa yang sampai saat ini bisa membuat Ibu Tince, Ibu Vice tetap berada di dalam komisi wanita walaupun ada salah paham, ada bahkan ada perbedaan masalah baju pun bisa jadi pertengkaran gitu loh. Gitu, masalah makanan pun biasa ini tidak ya, saya berharap bukan hanya di gereja kita, tidak ada di gereja, bukan hanya tidak ada di gereja kita, di komunitas kita, tapi itu saya lihat di komunitas wanita yang lain itu ada begitu, masalah baju malah bisa sampai bertengkar berhari-hari, tidak. Nah, tapi saya juga melihat ada di situ di mana dia tetap bertahan gitu. Nah, apa yang membuat Ibu Tince dan Ibu Vice itu tetap berada di dalam komunitas komisi wanita? Karena kita menyadari bahwa dalam komunitas komisi wanita ini kita adalah saudara seiman. Jadi karena adanya kasih Kristus,
sampai kita bisa melewati semua itu, dan juga kita bisa membicarakan secara baik-baik toh untuk menyelesaikan semua itu masalah ketidaksefaham begitu. Kita bisa bicarakan lah. Betul. Ibu Pice, gimana? Ya, kalau saya dari Komisi Wanita itu bertahan karena memang kita satu komunitas yang punya satu tujuan, punya dasar yang sama. Kita semua sudah punya dasar kasih. Yang kita lihat dalam komunitas kita ini bukan saling memperhatikan, tapi landasan kasih itu kita mencari Tuhan, melihat Tuhan yang ada di situ. Jadi kita di situ membangun bagaimana relasi kita sesama, kita saling perhatikan, saling melihat, komunikasi yang baik, ada damai, ada kasih selalu di situ. Jadi saling mendoakan, saling mendukung, melihat kurangnya melihat seseorang yang dalam lemah, kita saling menguatkan. Jadi kayaknya kita bertahan di situ supaya kita bisa menjadi perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, di mana kita saling membangun. Di saat teman-teman lemah, kita tetap ada di situ. Nggak usah perhatikan kurangnya, tapi kita menopang bersama-sama, saling membangun bersama-sama. Maksudnya dengan dasar kita kasih sesama. Jadi itulah yang membuat kita selalu tertarik, pergi. Biarlah kita di Komisi Wanita jadi saluran berkat, walaupun cuma lewat berbicara, kata-kata itu aja. Selain itu juga Bu, ya kalau kita sampai ada salah paham, berbeda pendapat, itu sebenarnya kita dibentuk nih. Bukan berarti kita clash dengan orang itu terus kemudian kita harus dijadikan ini saya gitu. Bukan begitu, tapi bagaimana itu pembentukan itu ada bagi kita gitu. Saya baru saja saya membaca satu buku gitu ya, di mana ada dua orang yang mana dua orang ini saling bertanya ketika kamu dipercaya mendirikan sebuah seminari gitu ya, apa yang harus kamu lakukan kepada mahasiswa itu? Apakah kamu akan memberikan mahasiswa yang sama wataknya, karakternya gitu ya, yang bersih-bersih dijadikan satu, yang kemudian yang suka makan ini dijadikan satu begitu? Apakah kamu melakukan ini? Ternyata satu orang mengatakan, saya tidak akan melakukan hal itu. Alasannya simpel, supaya mereka saling membentuk gitu. Nah, kita di dalam komunitas Komisi Wanita itu berbagai macam latar belakang, karakter yang berbeda-beda. Pastilah ada salah paham, pastilah ada hal yang enggak sependapat, bahkan mungkin kita dibicarakan di belakang atau yang lainnya gitu ya. Yang membuat kita tetap bertahan itu salah satunya tadi kasih, ada anugerah Allah di situ. Yang kedua, kita dibentuk melalui mereka. Gitu ya. Dibentuk melalui mereka. Tuhan ingin kita semakin melihat diri kita itu ketika ada gesekan gitu. Kita itu menanggapinya seperti apa gitu. Apakah kita menanggapinya dengan emosi kita gitu ya, dengan pemikiran kita, ataukah menanggapi semuanya itu tadi dasarnya itu kasih. Nah, kalau kita mendasarkan semuanya dengan kasih, pembentukan itu bukan lagi suatu pembentukan yang menyakitkan, tapi pembentukan itu adalah suatu anugerah. Karena kita diproses untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Gitu. Nah, saya yakin gitu ya, setiap kita tetap bertahan walaupun kita tidak sependapat, kita salah paham, kita berlatar belakang berbeda dan yang lain sebagainya. Kita punya satu tujuan tadi, tetap satu tujuannya, yaitu bagaimana kita semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Pertanyaan terakhir nih Bu, wah sudah terakhir ini ya. Apa nih harapannya bagi Komisi Wanita ya? Kita pasti rindu ya, Komisi Wanita ini bukan semakin hari semakin turun, tapi ada harapan-harapan apa nih Bu? Mungkin saya sebagai pembina kerinduannya ibu-ibu mewakili gitu ya, mewakili saya siap untuk ditegur, saya siap untuk dikritik gitu ya. Karena kalau tanpa begitu saya tidak tahu,
saya harus membangun dari mana gitu. Nah ini harapannya bagaimana Bu? Harapan saya komunitas Komisi Wanita ke depannya bisa lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kerinduan saya juga supaya badan pengurus bisa membuat program yang lebih menarik lagi sehingga menjadi Badan pengurus. program yang lebih menarik, yang positif bagi ibu-ibu. Dan supaya anggota Komisi Wanita bisa mau terlibat di dalam pelayanan Amin, amin. Komisi Wanita. Ya, itu harapan dari Ibu Tince. Sekarang harapan dari Ibu Vice nih. Ya, saya kira tidak berbeda jauh sama Bu Tince ya. Harapan saya untuk Komisi Wanita supaya lebih kompak, Ya. lebih dapat, supaya kita dapat menjadi satu kitab Kristus yang terbuka. Walaupun orang buta huruf bisa membaca dari tingkah laku kita. Betul. Tidak perlu dia baca Alkitab, tapi dengan dia melihat kita sebagai anak Tuhan, wanita Kristen yang membawa contoh yang baik dengan kehidupan kita hari-hari, orang bisa melihat walaupun dia buta, dia bisa, itu orang Kristen di sana, itu ibu sana baik sekali. Tidak perlu dia baca Alkitab, dia sudah lihat kita, kitab Kristus yang Dari terbuka. sikap kita Dari sehari-hari. sikap kita sehari-hari. Jadi itu kerinduan saya, dan untuk kita agar kita lebih, mungkin di COVID ini kita tidak bisa mengunjungi ibu-ibu yang lagi dalam keadaan lemah tubuh atau apa. Mungkin mudah-mudahan COVID bisa berlalu, kita masih bisa dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal, yang belum datang ke Komisi Wanita. Kita jadi Komisi Wanita masih lebih banyak lagi, bukan juga hanya kualitas tapi kuantitasnya lebih mencerminkan, lebih menjadi teladan bagi ibu-ibu yang belum mengenal Tuhan. Saya kira itu saja. Amin. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ini, sudah lebih banyak perubahan, sudah lebih banyak kemajuan. Puji Tuhan. Wah, ini suatu kemuliaan bagi Tuhan ya. Sudah Kalau ada mulai dari anggota-anggota jemaat bisa berani untuk memimpin ibadah bergiliran. Iya. Dulunya kan perasaan saya belum, cuma hamba Tuhan saja. Sekarang kita anggota Komisi Wanita kan sudah bergiliran untuk memimpin ibadah. Jadi liturgi apa betul. semua ya. Berarti itu sudah ada kemajuan. Betul. Yang kita harapkan lebih baik lagi ke depannya lebih. Amin. Ya, ini saya juga berharap juga Komisi Wanita yang ada di rumah punya harapan-harapan tersendiri. Nah, kalau memang punya harapan-harapan tersendiri, Komisi Wanita yang di rumah bisa menyampaikan hal itu kepada saya supaya kami sebagai badan pengurus untuk menggodok nih gitu ya. Menggodok apa sih yang harus kita siapkan untuk rencana ke depannya. Karena ketika kita berharap sesuatu yang mana harapan itu memang tidak mati gitu ya. Harapan itu akan tetap ada, tapi kita pun juga harus yang namanya kita berdoa itu juga harus bekerja. Ora et labora gitu ya. Jangan hanya harapan terus berharap-harap tapi kita tidak kerjakan gitu ya. Sama aja bohong gitu ya. Nah, bagi ibu kaum wanita yang ada di rumah seperti Ibu Tince, Ibu Vice tadi sudah memiliki harapan yang disampaikan kepada kita semua. Kalau Komisi Wanita yang ada di rumah ingin memiliki harapan, bisa sampaikan kepada saya harapannya mau seperti apa Komisi Wanita, sampaikan kepada saya. Saya membuka diri ya, Komisi Wanita sudah tahu nomor HP saya gitu ya. Jadi bisa chat pribadi WA secara langsung dengan saya. Tulislah harapan Komisi Wanita, anggota Komisi Wanita kepada komisi kita wanita ini supaya di tahun yang akan datang itu lebih baik, lebih maju. Terima kasih untuk Ibu Tince dan Ibu Vice yang sudah bergabung bersama dengan saya hari ini dan mereka sangat luar biasa. Saya bertepuk tangan memberikan aplaus kepada mereka berdua dan mereka berdua saya berharap terus ya menjadi orang-orang yang menjadi berkat di seluruh anggota Komisi Wanita dan juga di komunitas GKI Sulsel Jemaat Makassar. Saya mengakhiri dengan satu
perkataan gitu ya. Ada seorang filsuf dari Tiongkok yang bernama Lao Tse, dia mengatakan begini, seorang yang budiman adalah orang yang memikirkan kepentingan orang lain, menggenapkan keindahan karakter orang lain. Artinya begini, ketika orang lain bisa lebih sempurna dari kita ikut bersuka cita. Kita berbagian di dalam kemajuan orang lain. Kalau ada orang yang mau berkembang, kita menolongnya, jangan menghancurkannya. Perhatikan ini perkataan yang sangat memberkati. Jadi ketika ada orang lain yang lebih dari kita, mungkin ada sesuatu di dalam komunitas kita, kita tidak boleh menghancurkan itu. Tapi bagaimana kita mengangkat orang tersebut, menolong orang tersebut supaya orang itu bertumbuh. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam sebuah komunitas dibutuhkan yang namanya kelapangan hati. Yang mana kelapangan hati itu adalah kelapangan hati yang sudah diperbarui oleh Kristus. Sehingga ketika ada gesekan, kita menanggapinya dengan dewasa. Dewasanya di mana? Dewasa di dalam Kristus. Sehingga kita dapat bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah baginya. Di mana buah itu dapat dinikmati oleh orang lain. Itu dalam sebuah komunitas. Nah, mari setiap kita dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan komunitas kita di Komisi Wanita demi kemuliaan Tuhan. Sehingga komunitas yang kita miliki yaitu di Komisi Wanita ini dapat menjadi berkat bagi banyak jiwa dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Demikian sharing talkshow kita pada hari ini dan saya berharap kita boleh menerima berkat dari pembahasan kita pada hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan terima kasih, hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari pengalaman kedua Ibu Tince dan juga Ibu Margrice. Saya yakin juga ada pengalaman yang juga sama dimiliki oleh kaum wanita yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan acara ini. Tuhan, harapan-harapan yang mereka miliki untuk komunitas Komisi Wanita ada begitu banyak. Tuhan tolong kami biarlah harapan-harapan itu tidak hanya dikerjakan bagi badan pengurus saja, tetapi seluruh anggota Komisi Wanita bergandeng tangan, bersatu hati, bekerja bersama mencapai harapan itu dan harapan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Tince, Ibu Vice dan juga seluruh anggota Komisi Wanita di dalam berperan mereka di Komisi Wanita ini masing-masing mereka ada peran yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Sehingga komunitas Komisi Wanita berkembang, maju baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk sharing hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan akan sharing dari kedua rekan kita yang mana mereka mengisahkan hidup di dalam sebuah komunitas yaitu Komisi Wanita. Dan tiba saja kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan di nomor rekening yang tertera di layar ibu-ibu semuanya, atau bisa juga langsung diberikan kepada saya atau hamba Tuhan yang saat itu sedang berada di kantor atau di jam-jam kantor. Mengiringi persembahan kita, mari kita menaikkan satu pujian. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan,
Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat yang kemudian akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu, di kesempatan ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, berkati setiap kaum wanita yang sudah memberikan persembahan, berkati di dalam usaha pekerjaan mereka, berkati di dalam kehidupan rumah tangga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu, menantu. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, sehingga di dalam kesemuanya itu mereka memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan juga memberi hikmat kepada setiap badan pengurus untuk mengelola persembahan ini, untuk pelebaran akan kemajuan kerajaan Allah di muka bumi ini, secara khusus di dalam komisi wanita. Tuhan, saat ini kami hendak bersatu hati berdoa bagi setiap kaum wanita yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Tuhan mengenal akan mereka, Tuhan menilik hati mereka. Tuhan tahu akan air mata mereka yang menetes di pipi mereka. Tuhan tahu akan kesengsaraan bahkan penderitaan mereka. Tuhan, kalau saat ini mereka sedang bergumul di dalam pekerjaan usaha mereka, Tuhan teguhkan iman mereka. Tuhan tolong mereka di dalam menjalani hari-hari bersama dengan keluarga. Mereka boleh berkumpul, mencari akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kehidupan keluarga mereka dan secara khusus usaha yang saat ini dilakukan oleh mereka. Bagi mereka saat ini yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan, kami mengingat untuk Ibu Marlina. Tuhan jamah
akan segala apa yang saat ini dia rasakan. Ada hal yang mana di bagian tubuhnya harus dikemo bahkan kurang lebih 8 kali, dan bersyukur dia bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan. Tuhan teguhkan imannya untuk melihat akan karya Tuhan di dalam kehidupan Ibu Marlina. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk Ibu Linca Wongasari di dalam proses pemulihan dari pasca operasi di bagian lututnya. Engkau tetap memberikan kekuatan selama masa pemulihan ini. Bahkan ketika dia melakukan terapi, Tuhan berikan kekuatan sehingga ada perkembangan dan Ibu Linca Wongasari dapat kembali melayani Tuhan, dapat kembali bersama-sama melayani keluarganya. Kami juga teringat untuk Ibu Meritan. Tuhan, terus Engkau tolong akan anakmu ini. Engkau melihat akan Ibu Meritan di dalam pergumulannya, di masa dia melakukan pemulihan di rumah. Tuhan, tolong Engkau berikan pemulihan yang terbaik di bagian pinggulnya ini Tuhan. Bahkan kakinya yang retak, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, supaya Ibu Meritan boleh menjalani aktivitasnya dengan baik. Tak lupa kami juga terus berdoa untuk anaknya, Saudara Mulyono. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau terus pulihkan akan keadaannya, sehingga Saudara Mulyono ini dapat kembali bekerja, dapat kembali menjalani hari-harinya dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kaum wanita yang saat ini sedang bergumul dengan anak-anaknya. Mari Tuhan, Engkau terus menolong. Bahkan di dalam masa studi mungkin, bahkan ada anaknya yang saat ini dalam usaha. Mari Tuhan, Engkau tetap terus memberkati akan kaum wanita di dalam pergumulannya ini untuk terus menyerahkan, mencari Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang mengetuk pintu, bahkan di mana Tuhan Allah akan membukakannya dan memberikan yang apa menjadi kebutuhan dan keperluan bagi setiap komisi wanita. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persiapan Natal dari komisi wanita yang akan diadakan pada tanggal 10 Desember nanti. Mari Tuhan, Kau memberkati acara demi acara. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan, yang saat ini mereka mempersiapkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin mereka, supaya di dalam kesemuanya ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, supaya firman Tuhan yang disampaikan, kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh meneguhkan kami, menegur kami, menolong kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Tuhan, kami juga rindu melalui Natal ini juga, kami sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dalam dunia, bahkan lahir di dalam hati kami dan menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu kelahiran-Mu, perbuatan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib, kami dapat beritakan kepada setiap orang yang kami jumpai. Tuhan, kami rindu Natal kali ini bukan Natal yang kami anggap seperti biasa, tapi kami boleh merasakan Tuhan melawat kami, Tuhan menyapa kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh kegiatan dari gereja-gereja yang ada di Indonesia yang dalam mempersiapkan Natal ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mengingat pemerintah sudah memberitahukan akan adanya gelombang ketiga dari COVID-19. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap terus menjaga protokol kesehatan. Sehingga ketika kami merayakan Natal, kami merayakan dengan penuh sukacita.
dan mengingat akan protokol kesehatan itu. Tuhan tolong, kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami Indonesia. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Kami rindu ada pemulihan baik secara ekonomi, dalam pendidikan, seluruh aspek yang ada di negara ini. Tuhan berkati. Teringat juga ada beberapa bencana yang terjadi di negara kami. Ada banjir di beberapa daerah. Tuhan tolong mengingat cuaca yang ekstrim saat ini. Bahkan di kota Makassar juga. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengatur alam semesta ini. Engkau pemilik alam semesta ini. Tuhan tolong. Biarlah Engkau yang mengatur sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya di dalam kesemuanya itu Tuhan berdaulat atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semuanya berdiri, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.